Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farhan Fuadi dengan NIM 17240435 dan rekan saya Bunga Yasmin dengan NIM 1724062. Nah, ini ada tutorialnya. Di awal ada instalasi Virtual Manager, KVM dan Kemu sampai di monitoring tools. Hal pertama yang dilakukan itu kita bisa cek kapasitas CPU-nya dengan perintah egrep minse vmx svm. Nah, ini terlihat kapasitas CPU kita ada 4. Setelah memastikan CPU-nya mendukung virtualisasi yang lebih dari 0, maka selanjutnya langkah install Kemu KVM dan Virtual Manager menggunakan perintah di sini. Next, kita bisa ke website ubuntu.com. Kita bisa mendownload ISO Ubuntu Server dan di sini kami menggunakan yang versi 24.04.3. Bisa langsung instalasinya di sini. Nah, karena kita sudah menginstal dan terlihat di sini, lalu kita menuju Virtual Manager-nya. Nah, di sini kita bisa membuat ISO baru untuk Ubuntu Server. Ini kita pilih aja local install media ISO karena ISO-nya ada di situ. Selanjutnya kita browse, lalu kita ke browser lokal aja. Nah, di sini ada Ubuntu Live Server. Kita buka. Nah, kita pakai memorinya di 2 GB aja. 2048. CPU-nya cukup di 1. Kita forward. Dan ini untuk menentukan storage, kita forward aja. Terus, nah ini Ubuntu 24.04, kita pakai network selection-nya, pakai NAT. Lalu klik finish. Next ke begin installation, kita klik aja dan kita tunggu. Kita klik try or install Ubuntu server. Kita tunggu instalasinya, ini memerlukan waktu yang cukup lama. Di sini kita udah masuk ke tahap instalasi dan kita pilih aja bahasanya English. Kita tunggu layoutnya bahasa Inggris, lalu kita done. Ubuntu server kita pilih yang atas, bukan yang minimize. Kita klik. Kemudian kita enter proxy address, kita kosongin aja. Lanjut ke mirror address-nya, kita tunggu. Kita coba buat klik done aja kali. Kita klik done. Nah bisa nih, continue. Next. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini kita langsung pakai 25 GB untuk storage. Langsung kita klik aja dan tidak perlu customize. Kemudian ini pemilihan untuk partisinya, kita ikutin aja, done, terus continue. Kemudian kita masukkan namanya. Di sini aku masukin namanya Fahmi. Terus your servernya, ini servernya Fahmi juga, pokoknya semuanya Fahmi ya. Terus pack username sama Fahmi juga. Passwordnya kita pakai 123. Oke. Skip for now, continue. Install OpenSSH server. Enggak usah. Kita done aja. Nah, ini kita tunggu juga. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk server. Kita nggak perlu apa-apa, kita langsung down saja. Kita tunggu lagi sebentar. Mungkin nanti bakalan aku cut ya, karena kalau nggak di cut kelamaan banget nih.
Oke, udah selesai di instalasi, kita bisa reboot now. Tunggu. Oke, sudah masuk. Udah. Ini 1, 2, 3. Udah masuk di sini. Langsung kita cek. Kita aduh, sebentar. Udah record kan. Di sini setelah mengecek IP, udah terlihat bahwa IP-nya di sini ada 192.168.122.181. Kemudian setelah masuk ke tampilan Ubuntu server, kita akan melakukan sudo apt update cuman password. Tunggu sebentar, dia akan mengambil update dari dependensinya. Sudah, kemudian kita sudo apt upgrade. Aduh, kok kelihatan ya. Kita pencet enter, kita tunggu. Sebentar. Instalasi udah selesai. Lihat lagi. Update package, lalu kita nanti akan install Apache 2 ya di sini.
Udah selesai. Lalu kita instalasi Apache-nya. Sudo apt install Apache 2. Lanjut. Sudah. Kalau kita cek sudo systemctl status Apache 2. Di sini Apache 2 nya udah aktif ya, sudah running. Kemudian kita cek lagi IP-nya. Sini tadi IP-nya 192.168.122.181. Bisa kita cek di browser. Ini 192.168. Jadi berapa? 192.168.122.181. 122.181. Di sini udah langsung ya terhubung. Terbukti bahwa Apache-nya itu udah bisa dikonfigurasi ke laptop host. Sini udah terlihat Apache-nya itu IP-nya itu 192.168.122.181. Di sini udah ada. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat virtual domain. Yang pertama kita bisa ke cd/var/www. cd/www. Situ enter, kita ls. Sini ada folder bernama HTML yang akan menyimpan file-file yang dikonfigurasi dalam Apache server. Kemudian kita bikin folder sudo mkdir fahmi.com. Kemudian kita tes lagi, ada fahmi.com ya, lalu kita pilih masuk ke folder tersebut fahmi.com. Kemudian kita buat file baru sudo nano index.html. Lalu di sini kita bisa isi dengan file HTML ya. Satu ini web server saya. Satu tutup lagi. Kita bisa simpan, selesai. Habis itu kita buat ke virtual domain, pencet cd/etc/apache 2 sites available. ls di sini ada 000 min default.conf dan default min ssl.conf. Dari situ kita copy sudo copy 000 default.conf ke fahmi.com. Oke, selesai. Kemudian kita rubah sudo nano fahmi.com configuration. Sini kita lihat ada server adminnya, harusnya server admin webmaster diganti dengan fahmi.com. Dokumen rootnya diganti dengan var www fahmi.com, dan kita buat baru server name
username fahmi.com, lalu server alias www.fahmi.com root var fahmi.com, benar kan? Oke, kita simpan lalu enter. Kemudian kita aktifin sudo a2nsite fahmi.com lalu kita sudo systemctl reload apache 2. Sudah. Lalu kita masuk ke terminal untuk mengubah konfigurasi host yang ada di laptop saya ini. Berarti sudo nano etc host. Sini kita tambahin tadi IP-nya 192.168.181 fahmi.com. Oke, simpan hasil. Kemudian selanjutnya kita akan instalasi SSL dengan cara sudo apt install open SSL. Oke, udah terinstall ternyata. Kemudian sudo a2 nmod SSL, sudo systemctl start apache 2. Nah, sudah di restart, kita akan ke sudo open SSL request x509 min nodes index 365 min new key RSA 2048 min key out fahmi.com.key min out fahmi.com.shatif. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita akan isi ID. State-nya Jakarta, lokal Jakarta, organisasi Bina Sarana Informatika, dan isi ID, dan common name-nya kita isi fahmi.com, dan untuk email kita isi email kita. Sudah selesai. Kemudian kita akan ke cd etc apache 2 sites available lalu sudo copy default ssl.conf kita copy ke fahmi.com
com in ssl.com. lalu sudo nano fahmi.com min ssl.conf. Nah, di sini kita akan mengubah yang cari yang etc ssl private, etc private. Di sini kita ubah etc ssl private ke fahmi.com.ki fahmi.com.ki. Kemudian yang sertifikatnya kita ganti search etc ssl chart fahmi.com.chart .crt. Benar, sertifikat. Oke, simpan. Kemudian kita sudo a2 nsite fahmi.com min ssl.configuration. Oke. Sudo systemctl reload apache 2. Bentar. Enable ssl.com to activate sudah sistem jadwal reload apache 2. Sebentar. Oke, tadi ada sedikit masalah. Jadi kita udah pakai SSH untuk meremote web servernya. Di sini konfigurasinya udah beres semua. Kita udah sudo systemctl restart apache 2. Oke, selesai. Lalu kita buka https fahmi.com advance. Nah, di sini fahmi.com-nya udah terlihat, ada connection not secure. Bentar, more information. Ini udah ada sertifikatnya di sini. Tapi sebentar, fahmi.com arahnya sebentar. Oke, udah beres. Lalu kita kembali ke belakang, kita install seperti yang ada di selanjutnya. Udah sukses membuat folder sukses, konfigurasi sukses, tambahin domainnya sukses ya, SSL sukses, konfigurasinya udah. Oh iya, konfigurasi firewall kita bisa sudo ufw enable. Yes, sudah aktif ya enable nya. Kemudian sudo ufw enable, sudo ufw allow apache full. Sudah beres. Lalu kita sudo apt install chart
instalasi. Lanjut. Tunggu, masih sebentar lagi. Oke, sudah. Berarti pada tahap ini dilakukan pengamanan web server dengan mengaktifkan firewall menggunakan UEFI. Firewall diaktifkan untuk membatasi lalu lintas jaringan yang masuk ke server. Selanjutnya, aturan Apache Full diizinkan agar HTTP dan HTTPS tetap dapat diakses. Setelah itu, dilakukan instalasi certbot yang digunakan untuk mengolah sertifikat Apache. Sebenarnya tadi di Firefox udah ya, udah ada Apache-nya, sertifikatnya. Information di sini, security, sini bisa terlihat ada sertifikatnya, sertifikat terlihat sini sudah ada ya semua. Kemudian udah sama, apa lagi ya, sesuai di sini berarti udah ada. Oh iya, install MariaDB dan PHP kita bisa ikutin mana terminal. Sudo apt install PHP di Apache 2 mod PHP MySQL. Oke. Agak lama ya. Oke, setelah patchnya terinstall kita bisa install MariaDB. Install agak lama ya, 200. Oke, sudah. Bentar lagi.
Oke, udah, kita cek sudo Maria udah masuk ya, show database udah. Oke, kita klik. Kemudian kita bisa untuk monitoring sistem. Sebentar, permintaan di sini ini pertemuan 7 ya, pertemuan 7 jadi siapa ya, ini tahap instalasi ya, instalasi awal. Oke, nggak ada, kita tadi buka lagi di sini. Apache-nya udah, sudah, HTTPS sudah. Oh, untuk monitoring sistem kita bisa memakai laptop. Udah terlihat di sini memori yang kita pakai ada 2 GB, sekarang baru kepake 270 MB doang. CPU-nya tadi 1 baru segini. Terus kita bisa apa lagi? Udah terinstall. Oke, udah beres. Mungkin ini aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.